Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A, kelas A, akan menjelaskan mengenai pengolahan brem. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Reski Jolanda, kemudian ada Kaulan Sekila Amnur, Adenopriani, Bevi Renza Asifa, Amelia, Risma Sugara, Alvina Dwi Putri Otomo, Ninda Rahayu Putri, dan Doni Adriansah. Untuk penjelasan pertama mengenai apa itu BREM akan dijelaskan oleh Reski. Baik, sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu BREM, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari BREM itu apa. BREM adalah makanan tradisional hasil fermentasi yang dikenal sebagai makanan khas oleh-oleh Kota Madiun yang memiliki karakteristik berwarna putih, tidak lembek, kering, dan mudah hancur di mulut. Sedangkan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan BREM padat adalah beras ketan putih. Dan menurut Made Astawan, BREM merupakan minuman dan makanan tradisional yang dibuat dari air tape ketan. Dan BREM itu merupakan suatu produk yang terbuat dari sari tape ketan yang diproses secara fermentasi. Selanjutnya yaitu untuk jenis-jenis BREM akan dijelaskan oleh Kaulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis BREM. Seperti yang terlihat pada layar, terdapat dua jenis BREM berdasarkan bentuknya, yaitu BREM cair dan BREM padat. Next. BREM cair merupakan minuman dengan rasa manis, agak sedikit asam, berwarna merah, dengan kandungan alkohol 3-10%. BREM cair diproduksi dari cairan hasil fermentasi ketan hitam maupun ketan putih yang dijernihkan dan didiamkan selama 7 bulan. Sedangkan BREM padat menurut Megia Hapsari merupakan hasil pemekatan dan pengeringan cairan tape ketan. Perbedaan antara BREM padat dan BREM cair adalah bentuk dan proses pembuatannya. Pada pembuatan BREM padat, setelah sari tape ketan diperas, lalu dikeraskan dengan dituang dalam meja cetakan, kemudian dijemur. Sedangkan pada pembuatan BREM cair, setelah sari tape ketan diperas, ditambah air dengan volume yang sama, kemudian diperam dalam tabung bambu sampai terbentuk kadar alkohol yang dikehendaki. Sekian, dikembalikan ke moderator. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu kehalalan kandungan alkohol pada BREM akan dijelaskan oleh Ade. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan mengenai apakah kandungan alkohol pada BREM itu halal. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan bahwa kandungan alkohol dalam minuman tidak boleh melebihi 1%. Walaupun dalam Fatwa MUI tahun 2009, obat beralkohol masih diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa atau tidak ada pilihan lain dan secara medis tidak membahayakan bagi kesehatan. Sedangkan menurut penelitian Yulianti 2014 menunjukkan bahwa jenis bahan fermentasi dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap kadar alkohol, di mana kadar alkohol setelah fermentasi hari ke-6 pada tape beras paling tinggi yaitu 11%, dibandingkan tape ketan hitam sebesar 8,94% dan singkong 6,92%. Pada BREM padat adalah makanan tradisional khas Jawa Timur. Bentuknya padat, berwarna krem kekuningan, manis dengan sedikit asam. Makanan ini dibuat dari air tape, namun sama sekali tidak memabukkan. Karena tidak memabukkan, BREM padat ini halal dikonsumsi. Jika BREM cair itu haram hukumnya, karena BREM cair berbeda dengan BREM padat. Minuman tradisional khas Pulau Bali ini memiliki efek memabukkan
karena memabukkan, maka brem Bali haram dikonsumsi. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa brem padat itu halal untuk dikonsumsi, sedangkan brem cair itu haram dikonsumsi karena memabukkan dan kadar alkoholnya 3-10%, tidak sesuai dengan fatwa MUI. Sekian, dikembalikan. Selanjutnya yaitu tentang cara pembuatan brem yang baik dan berkualitas akan dijelaskan oleh Amelia. Selanjutnya adalah cara membuat brem yang baik dan berkualitas. Untuk brem yang baik dan berkualitas, kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti bahan baku, pengolahan, dan juga pengeringannya. Caranya yang pertama adalah kita mempersiapkan bahan bakunya. Bahan baku yang biasa digunakan adalah beras ketan putih dengan kualitas yang baik. Jika kualitas yang didapatkan rendah, maka hasil bremnya juga tidak akan bagus. Selain itu, jika menggunakan ketan merah atau hitam, rasanya enak dan fermentasinya bagus, tetapi produk yang diperoleh sedikit karena ketan merah memiliki sifat fungsional yang sulit untuk mengembang di dalam air dingin. Selanjutnya yaitu dilakukan pemasakan sampai seperti gulali dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mixer. Pada saat di mixer terbentuk kristal yang mana terjadi perubahan warna dari yang kecoklatan menjadi putih. Setelah itu didiamkan selama kurang lebih 12 jam hingga mengeras. Dalam pembuatan brem kita harus memiliki keahlian. Jika tidak, brem akan tidak berhasil ataupun gagal. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pengolahan brem, akan dijelaskan oleh Risma. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor-faktor pengolahan brem. Untuk mendapatkan brem dengan produk yang berkualitas, yang baik, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah beras ketan putih dengan kualitas yang baik. Jika kualitas yang digunakan rendah, maka hasil brem yang didapatkan juga tidak akan bagus. Selain itu, jika menggunakan ketan merah atau ketan hitam, rasanya akan tetap enak dan fermentasinya bagus, tetapi produk yang diperoleh sedikit karena ketan merah memiliki sifat fungsional sulit untuk mengembang di dalam air dingin. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan. Proses pengolahan brem yang menjadi titik kritisnya ada pada proses fermentasi. Pada proses fermentasi ini akan mempengaruhi kualitas brem yang dihasilkan, di mana jika proses fermentasi yang tepat akan menghasilkan brem dengan rasa manis dan sedikit kecut. Jika proses fermentasi lama, maka akan menghasilkan rasa kecut yang berlebihan. Waktu fermentasi setiap industri berbeda, tetapi berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap produsen brem, produsen melakukan fermentasi selama 7 hari untuk mendapatkan kualitas brem yang bagus. Terima kasih, sekian, dikembalikan kepada moderator. Untuk penjelasan faktor selanjutnya dan ciri-ciri dari brem yang baik akan dijelaskan oleh Vina. Baiklah, faktor selanjutnya yaitu pengeringan. Pada proses pengeringan, brem akan berpengaruh pada umur simpan brem, di mana jika pengeringan brem baik akan dapat memperpanjang umur simpan brem sampai 9 bulan. Tetapi jika brem tidak dikeringkan dengan baik, maka umur simpan akan berkurang menjadi 3 bulan karena brem sudah kempes. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri brem yang baik. Brem yang baik memiliki bentuk yang padat, rasanya manis dengan sedikit rasa kecut atau asam, serta memiliki massa. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas brem akan dijelaskan oleh Ayu. Baik, selanjutnya itu adalah peningkatan produktivitas brem. Yang pertama itu peningkatan hasil produksi brem melalui teknologi tepat guna, yaitu proses pembuatan brem selama ini masih menggunakan teknologi yang manual, yaitu pada tahap keempat, yaitu pada proses pengeperasannya. Dalam proses ini masih menggunakan mesin yang manual sehingga hasilnya kurang maksimal, yaitu sari tapenya tidak keluar semuanya. Kendala selanjutnya itu adalah alat yang digunakan untuk menjemur.
yaitu selama ini alat yang digunakan itu adalah yang terbuat dari bambu. Setelah diapai berulang kali akan menjamur dan hasil brem itu mudah pecah karena tipis dan rapuh. Ini tentu berdampak pada hasil kualitas dari brem itu sendiri. Selanjutnya yaitu setelah menggunakan alat pengepres dari solusinya yaitu menggunakan alat pengepres sari tape yang terbuat dari teknologi listrik. Diharapkan dengan teknologi ini dapat menghasilkan sari tape yang maksimal. Selanjutnya, untuk alat penjemur tadi itu bisa digunakan alat penjemur brem yang terbuat dari akrilik yang memiliki keunggulan lebih sehat dan lebih bersih karena tidak rawan terhadap jamur. Alat ini juga memiliki keunggulan mampu menghasilkan brem yang lebih tebal dan tidak mudah pecah. Yang kedua yaitu adalah peningkatan kualitas brem melalui varian rasa brem yang beraneka rasa. Yaitu pada proses pemberian cita rasa dan pewarna dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu beras ketan putih kualitas super dicuci dan direndam kurang lebih 4-6 jam. Setelah itu dicuci bersih, lalu ditiriskan, lalu ditanak dengan menggunakan kukusan selama 1 jam. Setelah proses pengukusan, beras ketan putih ini masuk ke dalam proses peragian atau fermentasi selama kurang lebih 7 hari. Ketan putih yang sudah terfermentasi lalu diambil, lalu dipres dengan alat khusus untuk mendapatkan air sari tapenya. Nah, air ini yang kemudian direbus lagi dan dimixer sambil dicampur dengan perasa. Setelah selesai, masuk ke langkah terakhir, yaitu pengecoran di tempat khusus dan dijemur. Tujuan dari pewarna tujuan dari pemberian pewarna pada makanan ini adalah untuk memperbaiki penampilan makanan agar lebih menarik, dan juga bisa ditambah dengan varian rasa jadi salak atau sebagaimana yang juga udah pernah diteliti pada jurnal penerapan brem salak padat dan juga brem padat pada umbi porang. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Yang ketiga yakni menambah supplier bahan baku. Ketika terjadi cuaca ekstrim ataupun wilayah dari supplier terkena bencana seperti banjir, produksi brem masih tetap dapat dijalankan karena produsen sempat mengalami kesulitan saat wilayah supplier tersebut terkena bencana banjir. Yang keempat, yakni meningkatkan quality control dan juga sanitasi ruang produksi. Quality control dan juga sanitasi ruang produksi harus ditingkatkan agar brem yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi mutunya. Contohnya pada proses pengeringan dengan sinar matahari yang dilakukan di luar ruangan dapat dengan mudah terkontaminasi dari benda asing, sehingga perlu diperhatikan quality control dan juga sanitasi ruangnya. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai cara pengolahan brem. Di sini kita dapatkan beberapa kesimpulan, yaitu di mana brem padat itu dia tuh halal karena alkohol di dalamnya tidak memabukkan. Kemudian adapun hal-hal yang mempengaruhi kualitas dari brem yaitu pada pengolahan, kemudian pada bahan baku dan pada proses pengeringan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.